Mari kita sebelum memulai perbincangan kita, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami walaupun lewat online, lewat IG Live. Tuhan, pada malam ini kami ingin sharing bagaimana pengalaman kami di paduan suara yang sudah hampir satu tahun vakum. Kiranya boleh cerita kami nanti ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman rekan-rekan kami semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Selamat malam yang sudah bergabung. Banyak semuanya sehat semua. Puji Tuhan. Tante Sarah juga kelihatan juga sehat, Tante Lani juga sehat. Segar. Segar bugar. Oke, malam ini di malam kesaksian bersama temanya apa kabar paduan suara. Malam ini diwakili oleh paduan suara Solavide dan paduan suara Magnificat. Sebelumnya saya mempersilakan Tante Lani dulu untuk memperkenalkan diri, silakan. Kok kaget? Kan sudah kenal. Ya, saya Lani dari Paduan Suara Solavide sebagai koordinator paduan suara yang selama ini melayani GKI Ngagel. Terus apa lagi? Udah kan? Sudah. Oke, silakan Tante Sarah. Ya, selamat malam. Khususnya untuk semua jemaat GKI Ngagel ya, lama sekali tidak berjumpa gitu ya. Pasti kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau saya, Sarah, juga jadi koordinator dari Paduan Suara Magnificat. Selamat malam semuanya. Ini kayaknya pendukungnya Magnificat saya lihat banyak ini ya. Banyak ya. Mana Solavide ini? Solavide. Solavide vakum atau ikut vakum ini. Oh, vakum-vakuman ini. Semoga bukan vakum cleaner yang dinyalakan ini ya. Loh, nih vakum cleaner setiap hari. Oke, kalau boleh tahu, kalau Solavide ini sudah berapa lama ya? 25 tahun. Wow, sudah lama sekali. September kemarin 25 tahun. Oh. Harusnya kita bikin konser. Wah. Batal. Gara-gara corona. Corona. Kalau Magnificat berapa tahun, Nanda? Berapa ya? Kita berdirinya tuh 3 November 2004. 2004. Berarti ini 2021 ya. 21 yang ke-17 ya tahun ini nanti. 17 ya, 17 ya. Wah, Sweet 17 dong. Sweet 17 iya, semoga. Iya. Semoga bisa merayakan. Harus diakui ya, memang gara-gara pandemi ini kegiatan apapun kegiatan yang di dalam gereja kayaknya semuanya stop, vakum semua ya. Iya. Kayaknya yang paling terdampak kayaknya memang paduan suara ya. Paduan suara. Iya. Anggotanya banyak. Iya. Langsung di-cut, nggak ada pelayanan. Itu gimana itu? Awal-awalnya bisa cerita enggak? Awal-awal anggotanya pada komentar atau apa? Boleh mungkin dari Tante Lani dulu. Ya, kita sih nggak dulunya berharap nggak berpikir sampai sejauh ini. Maksudnya sebegitu lama, mungkin hanya beberapa bulan atau apa. Ya kita masih apa ya, tenang lah ya, maksudnya nggak terlalu berpikir panjang. Tapi berhubung sekarang sudah hampir 1 tahun, ternyata belum ada kabar bakal kita bisa berlatih kembali, melayani lagi. Ya sedikit khawatir sih. Kita sudah lama nggak latihan. Kalau nanti misalnya 1 tahun, 2 tahun, kita berlatih lagi, masih mampukah kita? Karena kan kalau dulu paling nggak seminggu sekali kita berlatih bernyanyi gitu. Jadi kan ya itu. Terus di samping itu kita teman-teman Solavide juga sudah umur
kalau dibatasi 60 banyak yang nggak bisa ikut Nggak bisa. pelayanan juga. Oh, ya, 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 ya. Wah, jadi kendala baru itu ya. Ya, itu jadi kendala. Oke, oke. Kalau Magnificat sementara bagaimana ceritanya? Oh ya gini, Awal-awal dulu. awal-awal itu kan pas kalau nggak salah itu akhir pelayanan kita tuh bulan Maret gitu ya. Oh, pas ya? Iya, Maret, iya betul. Terus waktu itu kita itu sudah mempersiapkan diri itu untuk latihan untuk pasca gitu. Sudah lagu sudah dipersiapkan, terus sudah gitu kita sudah mulai sedikit-sedikit berlatih gitu, teman-teman pada semangat semua. Tapi saya tuh itu nggak tahu ya, itu tanda-tanda atau enggak sih nggak ngerti gitu loh. Tetapi akhirnya waktu kita terus pandemi ini terus berlangsung dan kita nggak bisa sudah untuk bernyanyi lagi karena nggak boleh berkumpul. Akhirnya koneksinya putus ini. Koneksinya agak kurang lancar. Apa mungkin Tante Sarah bisa geser cari sinyal yang kuat. Biasanya sinyalnya kan dicari sinyal yang jalan-jalan. Wah, ini terpaksa kita tinggal sejenak ya. Ini ada masukan nih dari Pendeta Florida. Rekaman paduan suara secara virtual. Nah, ini gimana nih? Dari setelah videonya gimana nih? Wah, nggak tahu itu. Mesti. Soalnya itu harus nyanyi satu-satu. Oh gitu. Kira-kira kendalanya apa Bisakah nih? gitu? Misalnya Pak harus pakai virtual, kendalanya kira-kira apa ya? Ya kita mesti nanya ke teman-teman dulu. Bersediakah? Okay. Apalagi ya itu tadi yang sudah lama nggak nyanyi itu. Sebetulnya pengen juga sih. Bentar kita tunggu Tante Sarah sekarang. Sebenarnya pengen ya, kendalanya ya karena harus satu-satu itu ya. Kalau untuk yang menggabung-gabungkan itu... Sorry ya, connectingnya nggak terlalu bagus tadi. Oke, sudah cari sinyal Tante? Iya, makanya ini jalan-jalan ya. Baik banget loh. Iya, ini. Okay? Nyari ini. Iya, oke. Nyari. Oke. Oke, yang Tante Lani saya cut dulu ya. Balik ke Tante Sarah. Tadi yang awal-awal Magnificat waktu nggak bisa pelayanan itu gimana? Iya, itu akhirnya kita kan sudah waktu pasca itu akhirnya nggak nyanyi karena sudah terakhir itu awal Maret nyanyinya gitu loh. Aduh ya rasanya juga memang awal kita sedih ya waktu ngomong itu. Oh ternyata kita memang selalu ada kendala waktu latihan itu, latihan lagu itu. Ternyata memang nggak bakal nyanyi gitu loh sampai saat ini gitu. Sedih memang. Ternyata lagu yang dipilih juga aduh memang lagu-lagu bagus gitu ya. Ya udah memang itu yang Tuhan kehendaki gitu ya. Oh. Okay. Terus ini tadi ada masukan sih dari Bu Flo. Gimana kalau paduan suara virtual? Sudah pernah terpikirkan nggak itu di Magnificat? Ya, gini, saya lagi kepingin ada komunikasi dengan Pak David ya. Jadi terakhir-terakhir tuh kan memang kita sama sekali tuh nggak bernyanyi setahun lebih gitu ya. Jangan-jangan kita sudah lupa dengan notnya. Makanya itu. Nanti jadi kendalanya kita dari awal sudah faktor umur. Iya. Makanya waktu pernah ngomong juga sama Bu Flo gitu ya. Saya kan pernah telepon ngomong sama Bu Flo, saya bilang Bu Flo, itu loh waktu Bu Flo mereka nyanyi yang para pendeta itu kok bagus ya gitu loh. Terus Bu Flo bilang, "Oh, bisa aja. Nanti coba paduan suara itu." Coba aja paduan suara dibuat begitu, mungkin bisa akhirnya
aku mulai terpikirkan, cobalah nanti komunikasi lagi sama Pak David gimana nanti kita supaya di samping kita latihan juga, kita juga bisa ketemu lagi, ada aktivitas kembali gitu loh. Oh, oke oke. Itu sudah punya orang nggak Tanda kira-kira? Soalnya saya kalau Belum, membayangkan itu kan edit-editnya kayaknya susah sekali itu. belum. Siapa yang akan mengedit gitu loh. Iya, siapa yang Gereja nggak punya, gereja nggak punya. Saya jadi nggak enak nih sama tim multimedia. Mungkin bisa sih, tapi saya Mungkin ya Tutik belum bisa tahu mungkin. sih. Ya mungkin kita harus apa ya, connect juga ke kantor gereja, mungkin ada info siapa yang bisa edit, mungkin ya siapa yang bisa bantu ya. Soalnya itu kan suatu kerinduan juga. Banyak orang terkat nggak bisa pelayanan, padahal biasanya seminggu sekali latihan, ketemu orang, ketemu teman-teman, terus sekarang tiba-tiba dadah kayak gitu. Aku pikir memang iya ya gitu loh. Mau nggak mau akhirnya dari pandemi ini, akhirnya kita berpikir bahwa zaman digital ini ya seperti ini gitu loh. Jadi paduan suara juga mau nggak mau ya digital juga gitu loh. Iya kan? Ternyata aku lihat kemarin yang waktu penampilannya para pendeta itu bagus loh. Mereka bisa mungkin ada yang ngatur gitu seperti itu ya. Aku berpikir sih dan gereja punya ya orang yang mengatur itu mungkin ya. Itu kalau memang mau kedepannya mau dicoba dilakukan, itu pelatihnya kira-kira siap nggak ya? Soalnya kan hal yang baru gitu. Iya, makanya aku pikir mungkin harus Solavide. Iya, mesti komunikasi sama pelatihnya ya. Iya. Gitu. Ini selama ini kan hampir setahun nggak ketemu. Ini masih kontak-kontakan sama pelatihnya apa enggak ya kira-kira? Iya, masih ada sih. Oke. Masih. Kalau dari Solavide? Ya kadang saya chatting Nani, menanyakan kabar apa. Cuman ya tidak terlalu sering. Selama ini ya ada beberapa kali aja. Oh. Nah ini katanya Bu Florida, kalau virtual suara fals bisa diedit. Oh ya? Wah saya baru tahu nih. Oh iya kan? Ketahuan ini kabar gembira nih. Tapi sebenarnya ya. Teknologi. Iya, tapi sebenarnya di samping memang harus ada bagus, ada keharmonisan, enak didengar. Jadi tapi di atas segala-galanya sebenarnya aku mulai terpikirkan gimana supaya komunikasinya itu nggak terputus gitu loh. Jadi antara anggota gitu supaya terus ada komunikasi seperti itu gitu loh. Karena kalau ada latihan dan sebagainya ada bahan yang dibicarakan gitu ya. Iya. Ada kegiatan gitu loh, entah seminggu sekali kita berlatih atau seperti apa gitu. Nah ini ada WA grup kan Tante? Ada. Efisien nggak itu untuk apa ya, melepas kerinduan selama setahun tidak bertemu? Iya, sangat, iya sangat. Oke. Kalau di Solavide gimana Tante Lani? Tutik tahu kan? Loh, saya kan di sini kan sebagai host, pura-pura nggak tahu. Ya kadang-kadang kalau ada satu yang ambil topik gitu kita bisa bisa langsung nyambung, tapi kadang-kadang juga nggak ada yang komen. Oke. Pernah nggak kepikir kapan ya bakal bisa pelayanan lagi gitu? Ya. Ingin. Ya, Tante Lani dulu silakan. Ya, soalnya kita memang dari awal tuh tidak kepikir kalau sampai sejauh ini. Kita kemarin juga sudah membayangkan peresmian gedung gereja, kita akan nyanyi, tapi kita nggak datang pun tidak bisa kan melihat gedung yang baru. Waktu peresmian tuh kan juga cuman virtual kan kita cuman
online gitu. Jadi kan ya kayaknya terus gambarannya itu hilang semua. Sudah berlatih, sudah apa. Jadi hilang semua. Untuk Natal, terus kita bayangkan Natal. Natal kan tadinya mau onsite. Iya. Tapi ternyata kan nggak jadi juga. Nggak jadi. Ya kita berharap ke Paskah kalau gitu. Paskah juga dipersiapkan online. Ya kita berharap supaya coronanya itu cepat minggat gitu. Iya. Lama. Coronanya cepat berlalu. Iya. Kita harus ya, kenapa Tante? Kalau coronanya sudah berlalu pun kita harus menata dari awal. Iya. Kita harus mulai seperti dari awal kan. Menata lagi. Mulai berlatih lagi. Oke. Jadi saya sangat bersyukur masih kepake pelayanan. Kepake. Walaupun akhirnya 2 bulan sekali jadwal ya sudah disyukuri, masih mengenal not angka, masih dengar musik. Oke, gimana kalau ceritanya dari Magnificat? Iya, kami kalau grup WA-nya masih aktif setiap hari gitu ya. Cuman tidak seintens dulu, memang seperti itu. Cuman aku berpikir begini, ya dengan nggak adanya kumpul bareng itu terasa memang ya. Ya karena kita sebenarnya Magnificat ini kan dari kumpulan dari ibu-ibu yang kepingin berkumpul bersama gitu ya, bernyanyi gitu. Di situ kita memang bertumbuh bersama, berkembang bersama, saling mendukung. Jadi begitu nggak ada paduan suara ini, benar-benar ada kerinduan yang setiap minggu sebenarnya kita kepingin kumpul gitu loh. Jadi ya memang kalau mau bilang kangen sekali untuk berkumpul gitu loh. Cuman ya memang nggak bisa. Itu seperti Bulani bilang, memang kita akan mulai dari awal kembali gitu loh. Jadi dari menata kembali, berlatih kembali, memang agak berat mungkin dari awal gitu. Untuk itu. Cuman ya puji Tuhan ya, artinya grup Magnificat mungkin nggak ada yang merotol lah gitu ya. Masih tetap aktif semua gitu. Nah, itu juga jadi kekhawatiran itu. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, pandemi itu membuat kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Sudah nata jadwal, biasanya kalau sebelum pandemi, tiap hari apa kita ada latihan paduan suara. Ternyata setelah pandemi, hari itu sudah terisi gitu loh dengan kegiatan kita. Nah, suatu saat pandemi sudah berlalu, kita akan mulai, takutnya kira-kira masih bisa hadir semua atau tidak ya? Terus bagaimana mengatasinya? Saya ingin mendengar komentar dari Solavide dulu. Dikhawatirkan untuk merotoli gitu maksudnya. Merotoli. Ya makanya itu kita harusnya mulai dari sekarang mungkin ada kegiatan ya, walaupun virtual. Ya nggak tahu maksudnya kita atau Zoom persekutuan terus atau ya saling sapa sebentar atau apa, terus mungkin unek-unek atau keinginan dari para apa selanjutnya mungkin itu juga perlu dibicarakan. Iya. Ditunggu jadwalnya. Kalau dari Magnificat saya lihat di warta kayaknya ada 2 kali ya sudah ya. Iya. Doa Magnificat. Itu gimana itu? Kok tiba-tiba bisa terpikirkan untuk mengadakan persekutuan ya? Ya itu memang itu idenya juga dari Komisi Persekutuan ya, untuk membuat persekutuan itu ya kita bersyukur karena mereka juga memikirkan mungkin ya.
untuk ada persekutuan seperti itu, dan kami berterima kasih kami bisa dipersatukan dalam persekutuan itu gitu ya. Artinya akhirnya dari situ juga mulai ada komunikasi, dan yang mungkin ya supaya nggak merotolnya itu grup WA itu harus aktif gitu ya. Jadi ya di situ ada saling mendoakan, saling mendukung seperti itu gitu loh. Itu yang membuat sebenarnya satu paduan suara itu bisa bertahan dan tidak itu hubungan antara personal yang ada di dalamnya. Oke. Ya, itu Itu seperti pasukan itu. doa dihadiri semua atau hanya beberapa aja? Kalau Magnificat hampir semua. Hampir Oh, hampir semua. semua ya. Sola Fide Kepingin sih ketemu semangat. soalnya, kepingin ketemu ya masalahnya. Soalnya kan kalau dulu-dulu itu kita selalu gini, hampir setiap bulan itu ada yang ulang tahun gitu. Tahu sendirilah, GKI Ngagel makan, gitu kan? Ada Tapi berapa anggota ya di Magnificat sekarang? 23, 23. 21 yang aktif ya. Jadi Ya. kalau makan gitu sedikit banyak kita lebih akrab loh. Benar, makan itu yang memperakrabkan seseorang satu dengan yang lain gitu kan. Walaupun cuma makan ringan atau apa gitu, seperti itu. Gitu. Kangen Karena sih. ada ramah tamah. Iya. Iya, yang Ya, penting kalau ramah makan dan pasti ada tamah. ramah tamah. Ya, ya. Itu ciri khas GKI banget ya. Nasi bakmoy. Soto ayam. Tapi bener loh, makan-makan itu memang mengikat sekali, dan Iya. biasanya 1 Desember kan ada kebaktian apa ya dulu? Kebaktian nasi pecel apa kebaktian soto Iya. ya dulu terkenalnya. Soto. 1 Januari. Iya, 1 Januari. 1 Januari. Itu rindu banget sebenarnya. Iya, rindu Iya, ya, rindu kumpul seperti itu ya. Oke. Merasakan kebaktian di gedung gereja. Ya, Terus ya. kalau sudah selesai Minum masih bareng, ngobrol-ngobrol. tea time, Tea time. gitu ya. Iya loh, Iya banyak ya, yang hilang sudah loh. lama. Oh. Kemarin waktu kebaktian onsite dicoba itu, apakah Tante Lani sama Tante Sarah sempat hadir? Saya hadir 1 kali. Oh, hadir. Ya, saya nggak hadir kebetulan waktu itu masih ke Flores ya, jadi nggak bisa hadir itu ya. Oh. Soalnya juga waktu kebaktian onsite juga nggak boleh berkumpul setelah usai. Setelah usai Iya, harus cepat keluar, cepat pulang. Kayaknya juga masih lama sekali untuk bisa berkumpul walaupun sudah onsite. Iya, ya betul. Sebenarnya kalau kita ke gereja itu kan ada kerinduan sendiri untuk bertemu dan berkumpul gitu ya. Itu deh, paling seneng itu kalau hari Minggu terus bisa ngopi bareng, terus belanja itu di kade, kue. Makan lagi. Makan. Terus ngobrol gitu kan. Iya, Pasti ada ngobrolnya. Iya. itu memang sudah jadi satu kesatuan, karena apa ya, di KD pun suppliernya juga sudah dari awal kan, kapan ini buka lagi, kapan kami bisa jualan lagi, kan seperti itu. Semua terdampak. Terus gimana ini kabarnya pelatihnya masing-masing ini, gimana kan? Tapi itu ngangenin loh, sangat Apanya? ngangenin. Kalau kumpul-kumpul gitu setiap minggu tuh sangat-sangat ngangenin gitu loh. Bener, itu yang hilang ya selama ini gitu loh. Itu loh yang buat rada stresnya itu. Terus seperti kita nggak tahu apa ya, kabar teman-teman secara langsung kan jadi nggak tahu. Iya, Cuman betul. ya beberapa yang apa dari anggota yang lain biasanya kan, oh ketemu, oh ini apa, Iya. oh ini ada kabar apa gitu. Iya. Ini tidak ada sama sekali. Oke. Iya, memang itu yang hilang. Saya mau tanya, kalau pendapat dari pelatihnya gimana, kan pelatihnya sudah lama, hampir setahun enggak melatih ya. Kira-kira pelatihnya juga rindu atau enggak ya? Kayak seperti ini. Nah itu
belum nanya secara langsung untuk hal itu. Cuman Oh, kalau kalau apa kangen apa pengen ketemu iya. iya pasti ya. Maksudnya dia juga rindu. Kalau kita, kalau Pak David itu ya kita kangen sih. Apa dia juga kangen ya ketemu kita gitu loh. Sampai kalau kita setiap minggu latihan itu selalu, kalau nggak latihan 1 minggu aja sudah aduh kangen gitu ya, aduh dia juga gitu sih gitu loh. Jadi nggak berlatih begini juga, aduh sedih ya, sangat sedih gitu. Iya. Mm-mm. Ini sudah 10 bulan tanpa latihan, saya bayangin ya itu lagi nanti belajar solmisasinya itu kira-kira perlu Dan berapa lama harmonisasinya ya? Kira-kira berapa belajar lama ya? baru bisa melayani lagi. Iya, Iya. kayaknya harus antre lagi itu. Betul. Makanya aku bilang ke pelatihnya, Pak, ini kalau mulai baru lagi, kalau sampai 1 tahun lebih atau 2 tahun, ini kerja berat. Kerja berat dan PR-nya Iya, pelatih. Banyak. betul. Oke. Nih Pak Sinto, kapan-kapan tiap PS bikin virtual choir nih, ditantang nih. Ya, ditantang. Betul. Kita Harus mau sih, dicoba. kalau ada yang ngatur ya, yang ada yang ngarahkan, seperti itu ya. Mungkin Kangen, Cilusi mau. mungkin ya bisa membantu mungkin ya. Gimana dengan Pak Sinto? Apakah Cilusi bisa membantu? Terus bergabung kok. Iya, makanya itu. Apakah ada komen dari Cici Lucy? Tapi kedepannya mungkin- memang Kenapa? memang kedepannya kalau dilihat dari tren yang sekarang ya, mau nggak mau ya digital itu Harus ya dicoba juga virtual ya. iya harus dicoba Iya. virtual karena kemungkinan sih untuk kalau aku sih berpikir begini, kedepannya kalau ibadahnya ya juga ada live-nya juga ya, gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang nggak bisa ke gereja juga itu bagus ya, gitu loh. Iya. Kayaknya mau nggak mau ya nggak terbatas dengan gedungnya aja, tapi akhirnya kita bisa melalui live seperti itu, pewartaan itu diwartakan, nyanyian itu dinyanyikan. Itu aku pikir memang kedepannya harus ada persiapan seperti itu ya. Iya. Nah, ini ada usulan. Mungkin tiap pelatih bisa diberi tugas. Ini tiap pelatihnya diberi tugas atau anggotanya diberi tugas? Pelatihnya cuma satu soalnya. Tugasnya tugas apa ya? Ngatur gitu atau ya apa ya? Pelatihnya memberi soal. Tapi Muridnya usulannya bagus menjawab. loh. Mungkin pelatih bisa memberi apa ya partitur baru untuk kita pelajari, terus direkam, disampaikan ke pelatih. Maksudnya mungkin seperti itu mungkin ya Pak Sinto ya. Ini kalau ada mau yang ditanyakan boleh komen di komentar. Nanti kami sama-sama membahasnya. Aku nggak tahu ya, kayak yang ngatur-ngatur gitu susah nggak ya? Kayak gitu ngatur virtualnya gitu ya? Yang pernah bikin sih remaja ya, remaja atau pemuda ya? Efrata pernah. Efrata Efrata. gabung sama Kori. Oh, bisa senggol ke mereka. Tapi yang benar-benar bagus, aku pernah lihat ya yang mereka kolaborasi itu, cuman yang benar-benar bagus itu yang pendeta barusan itu. Yang para pendeta itu bagus, vokalnya jelas, bagus. Harmonisasinya juga bagus gitu. Yang buat mungkin ya bagus ya. Nggak tahu Bu Flo itu yang buat siapa gitu. Itu istrinya Pendeta Martin. Oh, pantas ya. Oke. Kalau kita punya orang kayak begitu di gereja enak ya. Mungkin Dio bisa ya. Nah, ini dapat info dari KSK, Talenta juga sudah virtual, sudah buat virtual. Oh. Kalau saya ingat saya GIB itu juga sudah pernah buat. Oh.
Tapi GIB yang buat kayaknya juga yang ngatur juga dari PJA sendiri sih. Oh. Jadi digabungan sendiri, cuman seperti apa saya nggak tahu memang. Masa Cik, anak-anak aja bisa ya. Cik Lani itu loh. Mungkin Nah bisa itu, Cik dari gereja ya, Pak. Tuh lah nggak tahu saya nah dari ini gereja. dari CLUC ada info dari Komisi Kebaktian merencanakan membuat virtual choir dengan peserta gabungan dari PSPS. Nanti akan dibantu dengan metode percontohan tiap suara. Proyek ini untuk Paskah. Kabar gembira. Hmm. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau gabung? Kabar gembira nih buat paduan suara yang ada Paduan di GKI suara. Ngagel. Iya. Kayaknya seperti angin segar. Oh, bisa pelayanan. Ternyata bisa ya. Iya, ternyata bisa. Kayaknya memang kita harus tunggu ya kapan mulai dapat contoh suaranya. Kayaknya kalau nggak salah cuma satu lagu Mungkin mendaftar saja. dulu ya supaya tahu siapa yang mau dikasih. Iya, mungkin ya. Mm-mm. Jadi harus sama-sama menunggu dari Komisi Kebaktian ini nanti. Apakah ada pertanyaan lain dari jemaat? Kami menunggu sih kalau ada virtual kayak begitu ya. Mm-mm. Itu baiklah, maksudnya untuk kelangsungan paduan suara itu sendiri juga ya. Iya, Mm. biar tetap eksis kayaknya. Iya, iya. Kami masih ada. Kami masih ada, ojo merotoli. Iya. Pak Enda mungkin jadi penyemangat ya kalau kan nggak mungkin semua ikut mungkin kayaknya terlalu banyak kalau semua ya mungkin perwakilan ya. Pak Enda kan bisa jadi penyemangat dari teman-teman yang satu paduan suara. Oh bisa ya, oh ya nanti lain kali saya juga bisa gantian ikut. Tapi kemarin itu yang punyanya para pendeta tuh banyak loh, ya Bulani ya, banyak loh, ya. banyak itu. Dan tercover cukup baik gitu loh, semuanya. Itu yang ngatur bener bagus ya. PR-nya Komisi Kebaktian. Pas. Maaf. Tapi karena idenya dari Kobak, kayaknya memang kita harus mempercayakan pada Kobak. Untuk paduan suara hanya mendukung, kita partisipasi. Pokoknya semuanya untuk kemuliaan Tuhan lagi gitu ya. Betul. Tapi kita bersyukur loh di atas Tapi kita bersyukur loh di atas segala-galanya. Ya, kita bersyukur karena GKI Ngagel ini termasuk yang sangat siap ya untuk live, untuk acara digital seperti ini. Aku pikir itu terima kasih banget ya. Kita saling mendukung sehingga semuanya bisa berjalan. Persekutuan berjalan, kebaktian berjalan, semua berjalan. Aduh, benar-benar Tuhan tuh luar biasa untuk GKI Ngagel untuk tahun ini loh. Benar-benar. Luar Hampir biasa. tiap malam ada acara. Ya betul, puji Tuhan banget gitu loh, penyertaan Tuhan buat GKI Ngagel luar biasa loh. Iya. Memang dari sejak dikat ibadah onset online, minggu depan online, ternyata kita juga langsung siap memang ya. GKI Ngagel nih sampai saat ini. Betul, betul. Bersyukur untuk semua ministerium dan semua karyawan kantor, kita semua jemaat saling mendukung. Luar biasa, gereja selesai majelis. Di tahun ini, majelis. Aduh, puji Tuhan ya, luar biasa deh. Terima kasih. Ini dapat info dari Bu Tejo yang memberi contoh suami istri pendeta Martin termasuk musiknya. Yang choir gabungan pendeta ya. Dari info dari Celusi, para ketua koordinator PS bisa mulai sounding rencana ini choir bersama itu ke paduan suara masing-masing untuk menggairahkan kembali di masa vakum yang terlalu lama ini. Terima kasih. Terima kasih. Kerinduan
kerinduan kita sudah mulai terbayarkan sudah. Ada titik terang sedikit. Iya. Ada titik terang. Mau nggak mau kita akhirnya harus terbiasa dengan keadaan ini ya, harus berusaha ya. Ya nggak mau. Betul betul. Mm-mm. Kata Pak Hari ini harus siap bertransformasi. Ya, betul. Memang. Terus ini kan selama pandemi ini kan off semua, terus kegiatannya apa ya kira-kira ya, bisa cerita enggak ya? Masing-masing anggotanya ada yang siap enggak melakukan apa saja selama pandemi ini dari Solafide? Beberapa ya yang bisa dilihat pada belajar masak, bikin kue. Mungkin kegiatan karena di rumah kan. Dan kita kalau resep bisa aja lihat di YouTube. Termasuk saya coba-coba bikin roti. Meskipun kalau nggak berhasil ya udah dimakan sendiri aja. Kan nggak dijual gitu. Pokoknya ya bikin apalah, lihat-lihat resep di YouTube itu kan ada. Jadi kan setahu saya ada juga yang beberapa jual secara online. Kebanyakan sih itu ya. Cuman yang lain ya nggak tahu saya. Oke. Kayaknya pandemi memang harus kreatif ya. Apa-apa cara kan masuk harus... tuti kan tambah lebih banyak yang dikerjakan untuk masak, untuk bikin ini, jual ini, variatif. Sudah out of the record hari ini. Soalnya karena pandemi kan memang kebersihan harus dijaga juga kan, kebersihan, kesehatan. Jadi ya selalu nggak mau masak sendiri ya. Iya, rekan-rekan di paduan suara ternyata sekarang semua pintar-pintar masak semua, pintar bikin roti semua. Ya. Karena mau nggak mau kita masak sendiri, karena kita tidak beli di luar kan. Dan kayaknya saingan semakin banyak ya. Iya. Kalau lihat di IG, di Facebook banyak orang jualan. Kalau dari Magnificat gimana Tante Sarah? Iya, kalau kami sih masih aktif untuk WA ya. Di grup WA gitu, mungkin masih saling mendukung di dalam doa kalau ada yang sakit, ada yang ulang tahun dan sebagainya. Ya juga tentang masak dan beberapa info untuk COVID dan sebagainya gitu masih ada setiap hari gitu. Cuman memang kalau untuk aktivitas paduan suara sih sama sekali nggak ada gitu. Jadi yang masih tunggulah ide apa ya sebenarnya yang bisa gitu. Jadi mungkin ya harus komunikasi dengan pelatih ya, kita mau buat apa gitu ya, seperti itu gitu. Jadi kayaknya memang idenya cuma satu ya, PS virtual. Iya, memang. Balik lagi. Iya. Tapi karena memang ada keterbatasan ibadah online juga kayaknya cuma 1 jam ya kayaknya. Kira-kira. Iya, 1 jam. Dan itu pun sudah sudah dipotong-potong gitu. Kalau perhatian kan dipotong-potong gitu. Jadi kayaknya lagunya harus gantian juga kalau PS virtual itu nanti jadinya ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Ini tadi Tante Sarah nyampe jam berapa yang tadi di rumah ini tadi? Sekitar jam 4:30 rasanya. Iya, 4:30 lah. Perjalanan berapa jam? 1 jam 10 menit sampai 20 menit lah. 1 jam 20 menit paling lama gitu ya. Ini apa ya? Ada kepikiran enggak mau menyiapkan lagu apa untuk seandainya nanti sudah onset, sudah boleh pelayanan? Apa sudah kebayang enggak lagu apa gitu yang akan dipilih? Biasanya kita yang nyari. Kayaknya lagu bersyukur pada Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan. Iya loh, benar. Aduh, benar-benar kalau sudah bisa kembali ibadah ya, ya itu ya mungkin lagu yang bersyukur ya, itu kita bisa kembali lagi gitu. Siapa sih yang nyangka seperti ini ya? Nggak pernah ada yang nyangka loh. Sama sekali nggak ada yang nyangka gitu. Jadi akhirnya mulai terpikirkan ya, ingat-ingat lagi yang dulu gitu loh. Sayang ya dulu kalau kita nggak maksimal, kita nggak menikmati gitu. Ternyata ada waktunya kita nggak bisa bernyanyi loh gitu ya. Tuh, terus mikir-mikir lagi, oh iya ya, aduh eman ya, kalau dulu sama sekali kita nggak menikmati benar-benar gitu loh. Kenangan-kenangan seperti itu lewat gitu ya. Ya, ya. Makanya Ya, ini jadi rindu ya. waktu vakum ini baru terpikirkan gitu loh. Aduh, kalau dulu ada pelayanan gitu ya, mungkin dari beberapa yang ada alasan enggak males gitu ya, nggak ikut gitu ya. Terus sekarang benar-benar sekarang nggak ikut terus. Ini ya. Tuhan bilang ya udah lu nggak usah ikut terus lo, rasain lu. Jadi kangen kan. Habis ini nggak boleh males melayani Tuhan. Iya. Sudah dikasih kesempatan ya sih malas-malasan. Begitu Tuhan bilang nggak usah ya, akhirnya kapok juga. Aduh. Bener juga. Dulu kepikiran, aduh hujan, wes nggak usah latihan. Nggak usah latihan. Halo, hujan, nggak usah latihan ya. Gitu. Latihan nanti diganti hari apa gitu. Kalau dulu seenak bisa milih. Iya benar. Sekarang dulu bingung. Sekarang Tuhan bilang kamu ke gereja aja nggak boleh ya. Tapi memang kita bersyukur banget setahun ini juga masih tetap sehat, masih ya puji Tuhan, masih bisa latihan walaupun online. Pokoknya di tempat lain juga kebaktian online-nya tuh kadang masih bentuk rekaman, jadi kayak pemuda tempo hari ada yang masih seperti itu, teman-teman saya. Pemuda masih rekaman. Oh masih tetap rekamannya? Masih tetap rekaman. Nah. Kalau yang kita sudah bisa murni online, itu tantangan sendiri buat apa ya? Buat tim multimedia yang melayani. Iya. Yang melayani juga. Iya. Aku sampai kadang-kadang, bukan kadang ya, terheran-herannya atas berkat Tuhan tuh gini. Aduh Tuhan, begitu Maret nggak boleh itu GKI Ngagel sudah bisa siap semua gitu loh, sudah bisa berjalan, kolektor juga bisa pakai QR dan sebagainya gitu kan. Itu kalau nggak Tuhan yang benar-benar memberkati itu, waduh nggak semudah itu ya. Aku lihat gereja yang lain nggak seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar GKI Ngagel ini benar-benar diberkati loh. Tahun-tahun ini yang benar-benar gereja selesai pada saatnya dan semuanya baik, berjalan dengan baik gitu loh. Luar biasa loh, sampai kadang-kadang ya, aduh Tuhan pengen nangis rasanya, Tuhan begitu baik gitu. Nggak gampang loh, nggak semua gereja loh bisa seperti ini nih. Heran juga sih kadang-kadang gitu, kok bisa ya, begitu nggak boleh, semua bisa berjalan, semua bisa jalan semua gitu. Memang campur tangan Tuhan itu. Iya betul. Padahal sebelum-sebelumnya kan nggak ada persiapan apa-apa kan, nggak terpikirkan gitu. Sama sekali. Cuman Luar kayaknya biasa. dulu sempat ada guyonan sih, jadi enak ya kalau kebaktian bisa online ya gitu. Jadi bisa nggak usah ke gereja, nggak usah pergi-pergi. Ternyata sekarang dikasih sama Tuhan. Oke, permintaan. Mungkin Tuhan bilang gini, coba mbok rasakno sing enak sing mana. Lama-lama bosen sendiri. Sungguh-sungguh ada kerinduan untuk dapat ke gereja secara langsung ya. Iya. Betul. Yeah. Semua betul. sih. Yang saya aja yang masih dapat jadwal pelayanan sebulan sekali aja masih kurang. Iya. Jadi iya Pak, rindu aku sekali mau pelayanan.
aku mau tanya tuh, kira-kira Ya, nyanyi nggak ada jemaat tuh ya para saya? saya pertama kali nangis. Benar ya? Cuman untungnya enggak terlihat, tapi nangis-nangisnya apa kayak ngenes gitu. Karena dulu kan Hmm. pelayanan itu kan sering, jadi tahu jemaat itu, oh jemaat yang itu biasanya Iya, ngapain kayak Ya, gitu duduk di tuh situ. hafal. ya, ya. Sudah hafal sampean. Terus Hmm. waktu pertama kali pelayanan jadi lihat bangku kosong, ya cuman ada majelis satu, kameramen, udah kayaknya ya ampun Tuhan, kayak gimana gitu kayaknya. Ngenes kayak. Iya, kayak Iya, ngenes. iya. Aku pikir juga kalau aku ada di situ seperti kamu gitu Mandu, mungkin aku juga nangis sih, sedih ya. Iya. Oke. Ini dari Pak Sinto lagi. Kalau diminta buat target dalam waktu dekat, paduan suara mau buat apa? Bisa dari Magnificat dulu deh kali ini. Ya, dalam waktu dekat mungkin itu yang aku bilang, aku harus komunikasi dulu dengan pelatih. Kemungkinan sih, mungkin ini ya, mungkin masih terpikirkan untuk dia buat lagu gitu loh. Terus kita berlatih, terus kita rekam gitu ya. Kita buat acara seperti itu gitu loh. Kalau misalnya nanti sudah bisa dibuat virtualnya, mungkin kita coba gitu. Tapi tahap awal mungkin kita akan mulai dengan berlatih dulu gitu loh. Aku pikir aku Berapa mau lama? akan komunikasi. 2 bulan? 1 bulan Ya, atau 3 bulan? Loh, target kan harus ditentukan. ya Biar mungkin lebih Kita mudah harus mencapainya. mencoba. ya mungkin 2 bulan ya, 2 bulan 2 bulan. mungkin ya. Kan harus ngomong lagi gimana seperti itu. Mungkin dibagi dulu ya soprannya sendiri, berlatih sendiri, punya grup sendiri sopran, terus alto punya grup alto dan sebagainya gitu ya. Terus kita bisa di situ sharing bareng gitu di satu grup gitu. Terus nanti kan itu perlu latihannya juga mungkin virtual nanti rekaman gitu ya. Jadi masing-masing dari itu berlatih sendiri-sendiri dulu gitu. Oke, oke. Dengan Mungkin contoh gitu. toh. Iya, dengan contoh. Contoh rekaman. Rekaman, betul. Kalau dari Solavide targetnya berapa lama? Ya, nah itu yang nggak tahu. Harus dicoba. Iya, Semoga betul. bisa. Kita harus mencoba. Iya. Mesti tanya dulu ke teman-teman, tanya dulu pelatih, Iya. apa yang harus kita mulai lagi, Ya. Iya. bagaimana. Semoga secepatnya bisa berjalan. Oke, semoga responnya rekan-rekan di Solavide. Rekan-rekan, Kita boleh pakai Zoom gereja ya? Yang sepanjang saya tahu boleh selama tidak dipakai tidak dipakai rapat, tidak dipakai persekutuan doa, tidak dipakai pokoknya ngikut yang jadwal inti-inti sih kayak- dulu. Yang penting yang inti dulu. Iya, iya. Nanti kalau di luar itu kemungkinan masih bisa. Iya, masih. Ada beberapa jemaat juga kadang ada yang mau meminjamkan kok. Zoom ya? Perlu. Iya. Soalnya kalau tidak berbayar itu suka putus-putus. Gratis minta Gratis. baik. Gratis. Loh, nggak ada salahnya loh, gratis. Tapi yang bagus kan ya, ibu-ibu kan suka gitu. Mau barang diskon, Suka sale, yang gratis. tapi yang bagus kan. Yang sale yang bagus. Sale yang bagus. Hemat soalnya. Sekarang ya minimalis emang. Ya, memang harus mau gimana lagi memang harus ada perhitungan juga sih saat ini dalam masa pandemi Betul. ini. Perekonomian sulit memang. Iya. Tapi memang ya harus cari celah lah sih memang. Harus kreatif. Betul. Kreatif dan pinter belibet. Kalau bahasa Jawa. Iya. Biar di rumah juga harus kreatif. Jadi kalau punya masakan harus bisa daur ulang. Hari ini ayam goreng, besok ayam kecap.
Ada lagi sisanya ayam bumbu rujak. Daur ulang sampai 3 kali bisa. Betul, betul. Harus habis hari itu. Harus habis. Karena kalau nggak Jangan sampai terbuang. Iya, kalau nggak gitu kan bosan. Jadi hari ini ayam kecap, besok dibuat ayam bumbu rujak, masih ada sisa lagi, mungkin ayam bumbu Bali. Jadi memang belanjanya memang harus banyak ya, karena kalau lebih banyak kan lebih murah. Dimasak sekali makanya. Yang pasti saya sudah lama nggak ke pasar. Iya, bahaya ya. Sudah nggak berani ke pasar. Online Jadi semua. ya sudah mengandalkan sayur lewat aja. Iya, Pak iya. sayur lewat langganan. Nanti kalau dia jualan biasanya dia info besok mau titip apa gitu. Tukang sayur juga sudah canggih ya. Iya. Buka PO. Padahal ke pasar itu juga kerinduan. Oh iya, sama. Iya, ke pasar itu kerinduan. Oke. Iya. Ini Kalau ke pasar kan bisa hari. pilih sendiri. Terus dah Iya. topiknya jangan ganti pasar. Oke. Ngobrol sudah hampir 1 jam ternyata. Oh iya, oke. Oh ya. Ngobrol Cepet ya. kerinduan kita. Iya. Iya, ternyata cepet. Ya justru karena itu, karena lama nggak ketemu, jadi rasanya kepengen banyak yang di. Iya. Seandainya Tapi, online iya. lebih banyak pasti lebih rame. Tapi begini loh, Zoom itu kan tidak semata-mata hanya untuk acara tertentu. Sebenarnya untuk temu kangen juga kan nggak apa-apa ya kita pinjam yang hanya untuk ngobrol dalam tanda kutip gosip yang baik tentunya. Loh itu untuk mengakrabkan loh, ya nggak ada salahnya kan ya, tidak harus yang formal aja dibuat Zoom. Tapi temu kangen cerita seperti ini itu juga aku pikir baik lah gitu. Kalau Zoom kayak pertemuan doa yang saya tahu biasanya kan mulainya jam 7. Tapi setengah jam sebelumnya biasanya sudah dibuka kok. Iya. Sudah open group jadi bisa temu Ngobrol-ngobrol kangennya. dulu. Temu kangennya di 30 menit pertama sih. Itu bisa dipakai. Oke. Jadi sering-seringlah ikut persekutuan. Iya. Iya. Karena pertemuan Iya, kan 1 apa bulan namanya? sekali. Dengan adanya live seperti ini bukan hanya jemaat GKI Ngagel aja loh yang ikut gitu ya. Karena kita juga, aku sering share juga sih sampai ke Flores, sampai kemana untuk mereka bisa ikut. Dengan kebaktian kita juga yang di tiap minggu juga sampai ke Flores kemana juga mereka ikut juga gitu loh. Artinya sekarang era seperti ini yang Tuhan sediakan juga ya era keterbukaan sampai kemanapun gitu ya. Iya. Ya orang bisa ikut gitu loh gitu. Jadi kalau ada acara di live gitu, aku suka share juga sih. Jadi supaya mereka ada banyak yang ikut, bukan hanya jemaat GKI Ngagel aja gitu. Iya. Aku pikir itu baik ya. Oke, ini ada tanggapan dari saudara Ari, ibu atau bapak, bisa sharing dan doa bersama kalau via Zoom. Ya, bagus. Bisa. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kita akhiri dulu malam hari ini. Untuk penutup kita akan sama-sama berdoa. Mungkin dari Tante Lani atau Bu Sarah mau berdoa, mau pimpin berdoa. Bu Sarah aja. Oke, ya. Mari kita berdoa ya. Ya. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Bapak kalau Engkau malam hari ini menyediakan waktu untuk kami sama-sama bertemu ya Tuhan di acara live GKI Ngagel. Terima kasih ya Bapak untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami semua dalam keadaan sehat karena atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Banyak hal yang kami bicarakan ya Tuhan. Ada kerinduan kami untuk virtual, ada kerinduan kami untuk berkumpul, ada kerinduan kami untuk bernyanyi bersama.
Bapa di dalam surga, kami mohon berkat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau membuka jalan, menyediakan orang-orang yang akan membantu kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa di surga, Engkau memberi kami yang terbaik. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu buat GKI Ngagel dan semua yang jemaat aktivis yang terlibat di dalam di GKI Ngagel ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami akan menutup live ini ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu bagi semua kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tante Sarah. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman Terima yang kasih. sudah menemani bincang-bincang kami. Apa kabar paduan suara Sola Video dan Magnificat? Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Iya. Selamat malam Tante Lani, selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih. Bye. Bye.